Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji patut kita haturkan kepada Allah, karena atas berkat rahmat, inayah dan pertolongan-Nya lah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Diakui atau tidak diakui, betapa banyak kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini, cuma tidak semua manusia mau merasakannya dan mau memanfaatkannya. Maka tatkala kita bisa memanfaatkan kebaikan Allah, seperti halnya pada pertemuan kali ini kita diberi kemauan untuk mengaji bersama, di mana pengajian itu bagian dari salah satu thalabul ilmi, itu bagian dari salah satu kewajiban kita. Itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah dan pertolongan Allah kepada kita. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyerukan kepada kita bahwasanya sedikit sekali dari umat Allah yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya. Maka semoga kita yang mau berkumpul dan mau meneruskan kajian kita pada pertemuan kali ini dijadikan hamba Allah, golongan mereka-mereka yang mau mensyukuri atas nikmatnya berupa akal dan berupa nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga dari situ kalau kita mau bersyukur, janji Allah nikmat-nikmat yang lain akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kitab Nashaihul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-11. Maqalah yang ke-11 yang menjelaskan tentang dosa kecil. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwasanya dosa yang bersamaan dengan syahwat itu mudah diampuni oleh Allah. Sementara dosa yang sulit diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang keluar dari sifat kesombongan kita. Dan pembahasan kali ini itu masih terkait dengan hadis sebelumnya. Di sini akan menjelaskan tentang dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil itu tidak akan dianggap kecil apabila kita melakukannya dengan anggapan bahwasanya dosa yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Baik, langsung saja kita bacakan hadis yang ke-11. Namun sebelum kita mulai kajian kita terlebih dahulu kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah agar kita diberi niatan yang baik dan agar apa yang kita niatkan pada pertemuan kali ini dijadikan sebagai amal akhirat sehingga kita bisa mengharapkan pahalanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholawat ala khusus sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu al-hadiyata asyara kang kaping 11 iku an ba'dil hukamai dan riwayatake saking setengahe wong kang ahli hikmah. Ail auliyai tegese setengahe para kekasine Gusti Allah. Berarti ini adalah athar, bukan akhbar. Karena athar itu biasanya makalah-makalah yang dikaitkan dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kekasih-kekasih Allah yang kita kenal sebagai wali. Cuman untuk batasannya wali itu adalah innama auliya Allahi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi yang dikatakan ulama, orang-orang alim, yaitu adalah orang-orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi waliullah itu seharusnya adalah orang-orang yang betul-betul takut hanya kepada Allah. Jadi kalau ada seorang yang dikatakan wali kok perilakunya itu adalah menyimpang dari syariat Allah, maka yakinilah bahwa wali itu adalah waliyun min waliyis syaitan. Jadi walinya syaitan. Itu yang harus kita camkan. Lalu bagaimana kalau kita melihat orang yang memang betul-betul alim dan memang sudah diakui kadar keulamaannya, tapi terkadang mereka melakukan hal-hal yang menurut kita itu adalah dilarang oleh agama. Ingat, untuk memutusi orang lain kita perlu ingat bagaimana ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di mana Nabi Khidir kan sudah mengatakan, Musa kamu jangan ikut aku, kamu niscaya tidak akan mampu mengikuti aku. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi Nabi Khidir seolah-olah dilihat oleh Nabi Musa perbuatannya itu adalah menentang syariat. Tapi kalau memang itu adalah orang yang memang betul-betul bagus, taat ibadahnya, berhati-hatilah. Jangan menganggap bahwasanya dia adalah waliyun min waliyis syaitan. Karena pasti yang jelas patokannya, kalau ada orang yang menyatakan dirinya wali tapi perilakunya bertentangan dengan syariat, maka yakinilah bahwasanya itu adalah waliyun min waliyis syaitan. Tapi kalau perbuatan yang menentang syariat itu datangnya dari orang yang ahli ibadah, bisa jadi itu adalah sesuatu yang mukasyafah yang kita sendiri tidak mengetahui hakikatnya. Maka jangan memvonis dia sebagai seorang wali dari walinya setan. Jangan langsung divonis, jangan. Tapi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia adalah seorang wali betul, tapi kita sendiri tidak memiliki pengetahuan akan apa yang dilakukan. Bisa jadi seperti itu. Seperti Nabi Khidir kan. Nabi Khidir tiba-tiba ketemu dengan kapal yang bagus dihancurkan. Tapi Nabi Musa nentang. Intinya apa? Kita diminta untuk mengikuti yang sifatnya itu normal, yang memang bisa kita ikuti. Maka untuk sesuatu apabila datangnya kok itu tidak normal atau bertentangan dengan syariat, tapi datangnya dari orang yang alim, jangan langsung divonis. Berbeda kalau memang yang keluarnya dari orang yang yorakannya, itu beda.
Beda. Jadi berhati-hatilah untuk memvonis orang lain. Jangan mudah kita memvonis orang lain, dia jelek, jangan terlalu mudah. Tapi hukumilah segala sesuatu dengan syariat Allah. Hukumilah segala sesuatu dengan hukum Allah. Oh, misal matanya arek cilik, lek cari Gusti Allah iku kain tuh. Tapi kok sing mateni kok wong aja nih ngerti. Takut-takut kayak Nabi Khidir. Ya udahlah, mungkin dia tahu, tapi yang jelas secara kasat mata apa yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan syariat. Itu saja. Itu saja. Jangan memvonis ya salahkan perbuatan itu karena Allah. Jangan langsung memvonis orang, menghukumi orangnya, jangan, karena yang menghukumi orangnya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekali lagi ungkapan yang ke asar yang ke 11 itu adalah dari waliul, dari seorang waliul. Isinya dawuh bagaimana? La tahkiru ojo milang ino sapa sira adzunuba, ojo milang remeh sapa sira adzunuba ing pira-pira dosa as-shighar kang cilik. Aila ta'adduha tegese ojo milang sapa sira ing sighar ingkang cilik. Ini jangan pernah menganggap dosa yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Jangan pernah menganggap dosa yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Ini asarnya seperti itu. Asarnya mengatakan seperti itu. Karena kalau kita melihat yang di atas, hadis sebelumnya kan mengatakan bahwasanya dosa yang paling sulit diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang keluar dari sifat kesombongan. Nah, bisa jadi salah satu contohnya kita melakukan dosa dan menganggap remeh dosa kecil yang kita lakukan. Terusannya hadis adalah jangan pernah memandang atau melihat bahwasanya dosa kecil yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Fa'innaha, terusannya fa'inna karena temene sira iku tatasyak dadi ngepang-ngepang minha saking sira apa adzunubu pira-pira dosa al-kibar kang gede. Karena bisa jadi dari dosa kecil yang kita remehkan itu akan menjadi dosa besar. Wa'idon lan halemane rubbama yakun. Wa'idon lan halemane rubbama yakun terkadang ono apa ghadabullahi bentune Gusti Allah taala halem ono sinten Allah fi tilkas sigori ing dalem mungkono dosa kecil. Bisa jadi dosa kecil yang kita lakukan itu adalah dosa yang betul-betul dibenci oleh Allah gitu. Ya mungkin karena kita menganggap remeh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau merenungkan tidak ada dosa yang kecil. Pertama, kita melakukan dosa pasti menggunakan nikmat Allah yang berupa anugerah. Pertama pasti seperti itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi semua dosa kalau kita mau merenungkan itu semuanya adalah dosa besar. Cuman kalau dilihat dari bentuk dosanya saja, karena Allah sudah mengatakan dosa besar itu adalah dosa yang membunuh, dosa besar itu adalah dosa syirik. Kan seperti itu. Ya karena memang Allah sendiri mengatakan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari diri kemanusiaannya, kalau dilihat kita sebagai seorang manusia, maka sebenarnya tidak ada dosa kecil yang kalau kita melakukan dosa itu adalah dosa kecil. Tidak ada. Karena kita setiap melakukan dosa pasti dua kali dosanya. Pertama dosa yang kita lakukan, kemudian kita melakukannya pasti menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan. Contoh, nyubit orang, zalim kepada orang yang nyubit. Dosanya orang nyubit nyubit kan enggak itu tanpa sesuatu yang hak. Ya kan? Itu kan sudah dosa. Dan menggunakan dosanya itu, melakukan dosa cubit, itu pasti menggunakan karunia Allah yang berupa nikmatnya tangan. Duh, itu dosa lagi. Nah, berarti kalau kita lihat dari kapasitas kita sebagai seorang makhluk Allah, maka tidak ada dosa kecil.
Karena pasti dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu pada hakikatnya adalah dosa besar kalau kita lihat sebagai seorang hamba. Tapi kalau kita lihat dari rahmatnya Allah, dari rasa kasih sayang Allah, itu tergolong dosa kecil. Tapi kalau kita lihat dari kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, maka tidak ada dosa kecil yang kita lakukan, semuanya berupa dosa besar. Karena setiap kita melakukan dosa besar itu pasti menggunakan nikmat Allah. Gampangannya ya gitu. Kapan dikai sepeda motor karo wong, mari ngono digawe nyolong. Kan ngono. Libatnya. Seandainya sama tertangkap, maka ditanya sama dapat dari mana sepeda motor? Pasti dapatnya dari orang yang memberi sepeda motor. Kan seperti itu. Akhirnya wong sing ngekei api dek sampean yo melek-melek gara-gara penggaweane sampean. Jadi orang yang telah memberikan kebaikan kepada sampean itu akhirnya ikut jelek gara-gara perbuatan jelek yang sampean lakukan. Kalau di sini seperti itu, maka dilihat apa? Ya tetap dilihat dosa besar. Karena orang yang tidak ikut mencuri akhirnya ikut dikategorikan sebagai orang yang membantu pada pencurian. Padahal niatnya orang yang memberi sepeda motor kepada sampean itu tidak lain adalah niat untuk membantu pekerjaan sampean. Yang dilihat pekerjaan sampean itu baik. Misal sampean krono nodol atau cilok, karena sampean tekun akhirnya ada kasihan, dikasihlah sampean sepeda motor. Ketika punya sepeda motor kok dodolan cilok dengan ditambah dodolan sabu. Dodolan sabune salah, lho sepeda motor ini sing dikek iku yo salah, yo akhirnya bertumpuk-tumpuk dosa kecil. Memang kecil. Tapi bertumpuk-tumpuk karena kebaikan yang sudah kita miliki itu semuanya datangnya dari Allah. Dan ketika kita melakukan dosa, mau tidak mau, iya atau tidak, mengakui atau tidak, pasti kita melakukan dosa lewat karunia Allah yang lewat kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita, cuman kita menyalahgunakannya. Aman nyubit itu ndeloke nganggo moto diparing karo Gusti Allah, dosa maneh dosane moto, tangan sing digawe nyubit ya kan tangan diparing Gusti Allah. Dudu nyubite, tangan diparing Gusti Allah. Yang seharusnya tangan itu digunakan untuk membantu orang lain, tapi sampai gunakan kanggo mencubit. Tumpuk-tumpuk dosa ini. Jadi kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya kita sebagai hamba Allah, maka tidak pernah ada dosa kecil yang kita lakukan. Semuanya adalah dosa besar. Tapi dosa kecil itu akan dilihat kecil apabila kita melihat Rahman dan Rahimnya Allah. Rasa kasih sayang Allah. Rasa kasih sayang Allah. Maka jangan sekali-kali kita menganggap dosa kecil itu sebagai dosa kecil yang kita lakukan. Karena apabila dosa kecil yang kita lakukan kok kita anggap sebagai dosa kecil, maka tidak ada harapan kita untuk mau mentaubatinya. Karena tandanya kalau sudah meremehkan dosa yang kecil apabila terulang-ulang itu tidak akan menjadi dosa kecil lagi, tapi akan berubah menjadi dosa yang besar. Maka senantiasa waspada dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Segera bertaubat, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ampunan. Tuh. Jadi intinya dari makalah yang ke-11 ini yang disampaikan oleh kekasih Allah menyatakan bahwasanya jangan pernah menganggap dosa kecil, karena dari dosa kecil itulah akan menjadi dosa besar apabila kita lakukan apabila tidak kita segera akui kalau itu adalah dosa. Jadi ketika melakukan dosa hendaklah kita segera mengakui kalau itu dosa, dan jangan pernah menganggap bahwasanya dosa kecil yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Tapi tetaplah itu dianggap sebagai dosa yang mau tidak mau konsekuensi setiap kita melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan setiap amal perbuatan, sehingga kita bisa menyadari sekecil apapun dosa yang kita lakukan dari keseharian kita segera bisa mentaubatinya. Akhirul kalam,
Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa berkenan untuk membukakan hati kita sehingga kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan tugas kita dan perbuatan kita sehari-hari. Ala dunya wa ala qadinatus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.